sampai melihat wanita itu melakukan teleportasi, lalu berdiri tepat di depan mobil yang hendak menabrak mereka. Selanjutnya wanita itu mengangkat tangan dan mengayunkannya ke depan. Mobil langsung terpental beberapa meter. Detik berikutnya, mobil itu tinggal tersisa kursi dan setir saja. Si sopir wanita pun ketakutan, melempar setir lalu lari ketakutan. Baru saat itu pria tersebut sadar, wanita yang baru saja dijodohkan dengannya bukanlah orang biasa. Ternyata beberapa menit sebelumnya, seorang gadis kecil menggandeng ibunya yang memiliki kecerdasan anak 5 tahun, masuk ke sebuah kafe untuk kencan buta. Begitu melihat pria di meja nomor 9, gadis kecil itu langsung menarik ibunya ke sana. Lalu tanpa basa-basi, dia mulai memperkenalkan ibunya kepada pria itu. Kemudian ia juga meminta pria itu memperkenalkan diri. Meski bingung, pria itu tetap menjelaskan bahwa dia adalah CEO sebuah grup besar, anak pertama di keluarga, tidak punya kebiasaan buruk, hanya saja ada sedikit masalah kesehatan. Mendengar itu, gadis kecil langsung bertanya tentang penghasilan. Pria itu dengan santai menjawab, dia berusia 28 tahun dan penghasilannya minimal puluhan juta dolar. Mendengar hal ini, gadis kecil langsung menuduhnya berbohong. Baru saat itu pria tersebut menyadari kalau mereka sebenarnya salah orang. Ternyata sebelum mereka masuk, pria itu tanpa sengaja membalik papan nomor mejanya dari 6 menjadi 9. Itulah yang membuat gadis kecil dan ibunya datang ke meja yang salah. Padahal seharusnya mereka bertemu dengan pria tua berjanggut putih di meja 9. Melihat situasi ini, gadis kecil berkata kepada ibunya bahwa ayah tampan sekarang sulit dicari dan berbohong bukanlah kesalahan besar. Lalu dia pun mendatangi pria itu dan bertanya, apakah dia membawa kartu keluarga? Katanya hari ini adalah hari baik menurut kalender, jadi dia dan ibunya bisa langsung menikah. Tapi saat pria itu menggendong gadis kecil keluar dari hotel, dia dengan lembut mengatakan kalau dia memang lucu, tapi pria itu sudah punya orang yang dia cintai. Mendengar itu, gadis kecil hanya bisa menghela napas, mengeluh kalau ayah sebaik ini ternyata milik orang lain. Baru saja mereka keluar dari hotel, sebuah mobil mewah tiba-tiba melaju kencang ke arah mereka. Ternyata adegan ini sudah dilihat oleh wanita licik yang mengawasi mereka diam-diam. Karena cemburu, dia pun nekat menabrak ibu dan anak itu dengan mobilnya. Dalam detik yang genting, tubuh wanita itu memancarkan cahaya emas, lalu sekejap teleportasi ke depan mobil. Dengan satu kibasan tangan, mobil mewah senilai jutaan dolar itu langsung terlempar jauh, bahkan hancur seketika. Tinggal kursi dan setirnya saja. Sopir wanita itu pun ketakutan dan langsung melarikan diri. Melihat kejadian itu, pria tersebut segera mendekat untuk memeriksa. Dan ternyata wanita itu sama sekali tidak terluka. Namun setelah wanita dan anak kecil itu pergi, pria tersebut langsung menyuruh sekretarisnya menyelidiki identitas mereka. Belum sempat selesai bicara, penyakit lamanya kambuh, dan dia langsung pingsan di tempat. Di sisi lain, gadis kecil sedang menggandeng ibunya untuk cek kesehatan di rumah sakit. Dan tanpa sengaja melihat pria itu sedang didorong masuk ruang ICU. Saat itu detak jantungnya sangat lemah. Jika tidak segera ditangani maka akan terlambat. Tapi dua dokter yang ada ragu-ragu untuk menangani. Karena dokter utama tidak ada di tempat. Sekretaris pria itu sampai marah dan menendang mereka. Di saat kritis inilah, wanita itu membuka pintu ruang operasi. Dengan membawa jarum perak langsung berjalan menuju pria itu.